Pemirsa, sedang viral kasus yang terjadi di Jakarta Selatan. Seorang remaja berusia 14 tahun berinisial MAS yang membunuh ayah dan nenek kandungnya. Ini memang membuat ramai masyarakat. Tentunya kita akan berbincang hari ini dari sisi psikolog anak dan keluarga, kira-kira apa yang terjadi di balik tragedi ini dan bagaimana dinamika keluarga yang berhubungan juga dengan kesehatan mental berperan aktif begitu ya dalam peristiwa seperti ini. Sudah bergabung bersama dengan saya Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan keluarga. Selamat siang Mbak Novita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak Gina. Baik, dan pemirsa kami informasikan juga Mbak Novita ini tadi baru saja dari Polres Jaksel dan bertemu dengan pelaku. Dan, izin ya Mbak, boleh diinformasikankah Mbak Novita seperti apa kondisi terkini? Baik, betul tadi baru bertemu dengan Ananda MAS 14 tahun di Polres Jakarta Selatan. Kalau ditanya kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan di hari Sabtu dini hari itu ya. Karena terjadi di hari Sabtu, sekarang di hari Senin. Kondisinya lebih bisa untuk bicara, tetap masih dalam posisi yang agak shock, tidak seperti anak-anak normal kebanyakan, apalagi dengan kejadian yang begini besar baru menimpa Ananda, tetapi lebih baik Mbak, sudah bisa diajak komunikasi. Baik, sudah bisa diajak komunikasi. Nah, Mbak Novita, ini kan memang informasi yang terbarunya beberapa hari ini yang kami dapatkan adalah dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasanya, pelaku MAS ini, mendengar bisikan yang meresahkan, makanya melakukan, pembunuhan ini sendiri. Dan juga yang terbaru, Menteri PPPA ini baru saja juga mengunjungi pelaku MAS dan menyatakan ada statement yang menyatakan bahwa, Ibu Menteri ini bilang dia anak yang baik, begitu Mbak Novita. Nah, kalau dari, statement polisian dan statement menteri ini, Anda melihatnya dari sudut pandang, psikolog keluarga seperti apa, Mbak? Memang kalau kita bicara kata baik, kita akan Mhm bisa lihat bahwa definisinya luas sekali gitu ya. mhm Tetapi mungkin yang dimaksud dengan Ibu Menteri PPA adalah eh, sopan santunnya, Mbak. mhm Kita bisa lihat bahwa anak ini, karena saya juga sudah ketemu langsung, sopan santun perilakunya pada saat bertemu dengan orang tua, ya sama dengan budaya kita, dengan salim gitu ya, langsung kakinya yang sedang ditekuk gitu ya, dia turunkan dengan sikap untuk bisa mendengar. Tapi tetap kita bisa melihat bahwa dia menunduk, membungkuk, karena ketemu dengan orang yang biasanya baru dalam situasi ini, dia perlu dulu untuk mengetahui tujuannya ini apa, siapa yang sedang perilaku dan sopan santun mhm. pada saat bertemu dengan orang tua. Nah, terkait dengan, statement kepolisian yang menyatakan adanya bisikan yang meresahkan itu, Mbak, kalau dari sisi psikolog ini sendiri, ada keterkaitannya sama kondisi kesehatan mental kah atau seperti apa, Mbak Novita? Ya, Mbak, karena Mhm bicara tentang parasite, mhm parasite itu adalah peri itu orang tua, site atau side itu adalah bunuh. Jadi tindakan pembunuhan dari anak kepada orang tua atau kedua orang tuanya, salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, faktornya tidak pernah tunggal. Biasanya itu kombinasi dari beberapa faktor dan akumulasi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah gangguan eh, patologis, Mbak. Nah, kalau kita bicara gangguan kesehatan mental dan jiwa, kalau kemarin yang kita dengar ada katanya statement gitu ya, eh, bisikan. Nah, itu dibagi dua, Mbak. Ada yang disebut dengan gangguan neurosis, berarti gangguan ya seperti kecemasan, ya Mbak ya, gangguan depresi di sana. Sama yang kedua ada gangguan yang disebut dengan psikosis. Nah, psikosis ini ada halusinasi dan ada delusi di sana. Mungkin yang dimaksud ini adalah psikosis atau gabungan dari keduanya, neurosis dan psikosis. Nah, ini yang perlu didalami lebih dalam lagi lewat asesmen yang sedang dilakukan saat ini.
Baik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai faktor yang tadi Mbak Novita sampaikan kan ada beberapa faktor begitu ya, Mbak. Tapi faktor utamanya sebetulnya apa sih, Mbak, yang biasanya memicu remaja mungkin gitu melakukan tindakan kekerasan ekstrim terhadap keluarga? Mmm, banyak sih ya, Mbak. Kalau kita Mmm, lihat itu salah satu tadi tadi faktor yang saya sebutkan adalah gangguan psikopatologis, mhm, tetapi yang lain, kita juga bisa lihat mungkin ada kekerasan di dalam rumah tangga, baik secara verbal mungkin atau mungkin secara, non verbal, yang ini harus kita, gali lagi lebih dalam. Motif ekonomi terlihat tidak ada di dalam, atau yang lain adalah mungkin adiksi dengan, nafsa, narkoba, zat-zat adiktif lainnya dan alkohol kemarin sudah diadakan tes urin dan itu negatif, negatif, mhm, gitu ya. Pengaruh paparan kekerasan yang mungkin, terjadi, atau salah satu lagi kalau kita bicara konflik yang berkepanjangan, Mbak, di dalam keluarga yang tidak mendapatkan pertolongan atau bantuan. Jadi anak-anak, khususnya kalau kita bicara pelaku di sini di usia anak yang tidak mempunyai orang-orang yang bisa diajak bicara tentang keadaan di dalam keluarganya. Karena biasanya bicara tentang, masalah keluarga itu masih termasuk aib dan tabu di dalam budaya kita. Akhirnya dipendam sendiri, tidak ada yang, membantu, tidak bisa berbicara dan akhirnya meledak. Tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali, apa namanya, masuk di dalam DM Instagram saya dari teman-teman baik dan kami juga sudah berkomunikasi, mhm, teman-teman baik daripada Ananda MAS 14 tahun ini yang, menceritakan bagaimana hubungannya dengan mereka, gitu. Ini termasuk besti, mereka sebut itu benar-benar teman baik sekali, yang mengungkapkan bagaimana mengenal Ananda ini bertahun-tahun, gitu. Jadi ada video, ada gambar, ada apa yang disukai gitu mhm. ya, itu ikut di-share, dari sana kita akan mendalami lebih dalam lagi, Baik. Mbak Ina. Mbak Novita, nah, terkait mungkin ini yang banyak jadi pertanyaan orang tua di Indonesia juga begitu ya, Mbak, terkait kasus ini agar mungkin tidak terjadi di keluarganya. Seberapa besar begitu Mbak Novita peran pola asuh dalam membentuk perilaku anak begitu ya, hingga ke tingkat yang seperti ini? Besar sekali, Mbak. Mhm, Karena kita bicara menjadi orang tua, kita masih menganggapnya sebagai siklus alami ya. mmm, Siklus alami bahwa orang, setelah bekerja gitu ya, harus menikah, lalu ada tantangan berikutnya lagi, kapan punya anak kalau belum punya anak. Kadang-kadang kalau belum punya anak laki-laki, ditanya kapan punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki yang banyak, kapan punya anak perempuan. Jadi siklus alami ini kita, apa, kita lakukan, sepanjang hidup kita, tapi kita lupa menjadi orang tua itu adalah saya punya satu ungkapan, "Is the hardest job," adalah pekerjaan yang paling sulit yang pernah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Tetapi paradoksnya pekerjaan juga yang harusnya kita paling cintai, karena ini bagian daripada DNA kita. Tetapi kalau kita tidak perlengkapi dengan ilmu parenting, dengan tantangan dunia sekarang ini yang begitu berbeda kalau kita bandingkan dengan generasi X gitu ya, Y, Gen Z ini dan juga generasi Alpha, kalau kita lihat MAS 14 tahun ini generasi Alpha, apa? itu berbeda banget tantangannya. Jadi kalau kita tidak memperlengkapi diri dengan ilmu parenting, memahami anak-anak kita sebagai individu yang unik dan berbeda, walaupun kakak adiknya datang dari rahim yang sama, kita akan sulit untuk mengenal mereka dan kita akan pakai gaya parenting yang lama dan akhirnya kadang-kadang menjadikan generational trauma kepada anak-anak. Jadi terus belajar dengan media yang begitu banyak dan gratis untuk kita memperlengkapi diri dan mengenal anak-anak kita dengan lebih dalam, lebih baik lagi. Iya, setuju Mbak, memang, tugas yang berat menjadi seorang orang tua, makanya ada sebuah kutipan juga menyatakan memang kita harus mengasuh anak kita sesuai dengan zamannya, begitu ya, Mbak Novita. Nah, eee, Ya. ini penting juga nih Mbak Novita, ada nggak sih tanda-tanda peringatan ataupun red flags begitu ya yang, terjadi pada anak yang harus diketahui orang tua, tapi sering diabaikan oleh orang tua? Nah, dan jika ada, ini Mbak Novita apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya Mbak ada gejala sih Mbak.
Mm-mm. Anak-anak itu biasanya menunjukkan gejala, tapi terkadang kita tidak notice itu. Nah, biasanya ada hobi yang mereka suka. Hobi yang suka itu menjadi tidak menarik lagi, gitu ya. Lebih diam dari biasanya, lebih suka mengurung di dalam kamar, misalnya. Ada gangguan makan di situ, ada gangguan tidur di situ, ada kecemasan, bahkan menjadi gangguan kecemasan di sana, yang sebenarnya itu ditunjukkan dari sikap dia sehari-hari. Nah, terkadang ini kalau kita lalai untuk bisa mendeteksi lebih dini, ini akhirnya menjadi akumulasi yang besar. Jadi buat saya selain tadi ilmu parenting dan kalau ternyata relasinya selama ini sudah rusak, coba diperbaiki. Karena kalau relasinya masih rusak, agak sulit untuk bisa berkomunikasi, Mbak Gina. Jadi Mm-mm. buat saya ini bukan wake up call buat kita Mm-mm. semua untuk lebih betul-betul belajar tentang ilmu parenting untuk bisa membesarkan, mendidik anak-anak. Tapi juga jangan khawatir berlebihan, gitu ya. Selama kalian orang tua hadir untuk anak-anak, kalian menjadi pendengar yang baik, karena Tuhan menciptakan dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Terkadang kita harus mengobservasi lebih banyak, mendengar lebih banyak, dan mengurangi bicara. Gitu loh Mbak. Apalagi karena usianya remaja ya. Usia remaja itu usia yang unik sekali, bukan anak-anak, bukan orang dewasa. Mereka Mm-mm. mencari jati diri. Krisis identitas bisa terjadi di sini. Itu nggak mudah tantangannya Mbak. Percaya deh, sangat nggak mudah tantangan anak-anak di usia remaja, di zaman ini, yang tidak pernah kita generasi sebelumnya alami. Luar biasa ya memang ilmu parenting itu ternyata sepenting itu memang harus dilakukan oleh orang tua, tapi Mbak Novita ini disclaimer ya, kita tidak tahu kebenarannya, tapi memang, menarik untuk saya tanyakan ke Mbak Novita karena kan memang beredar di sosial media, banyak kabar yang menyatakan bahwa, pelaku MAS ini mendapatkan tekanan dari keluarga, tekanannya adalah tekanan akademik begitu ya, dari segi sekolah, les, dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ini adalah, mmm apa sih Mbak, apakah memang sebuah tekanan seperti ini kepada anak bisa mempengaruhi perilaku anak hingga sampai melakukan pembunuhan? Itu kita nggak tahu, Mbak. Kita Mhm. nggak tahu apa yang terjadi betul-betul secara mendalam di dalam. Mhm. Tetapi kalau bicara sekarang tekanan, ini juga buat saya, tolong gitu ya, kita semua bijaksana juga, tidak menghakimi, tidak memberikan statement kalau tidak mengenal seseorang. Gitu ya, kita nggak tahu pergumulan orang seperti apa, bagaimana kehidupan yang dijalani. Jadi kalau buat saya, coba kita lebih bijaksana dan saya tidak mengatakan bahwa pembunuhan itu boleh dilakukan. Itu adalah satu kesalahan yang besar dan dosa yang besar. Tetapi kita juga harus bijak di sini. Nah, kalau bicara tekanan, ada gaya parenting yang disebut dengan authoritarian parenting. Jadi otoriter sama yang disebut dengan otoritatif. Ada yang disebut juga dengan yang ketiga itu neglectful dan yang keempat itu yang disebut dengan permissive. Kalau sekarang kita sebut dengan yang paling ideal adalah otoritatif, berarti orang tua hadir di situ, dia nuntut yang banyak, tetapi dia hadir. Nggak apa-apa, tapi dia hadir di situ untuk menunjukkan caranya, memberikan modeling di situ. Tetapi yang kita hindari adalah menjadi otoriter, nuntut banyak, tapi tidak pernah tahu, tidak pernah menunjukkan, nuntut doang gitu loh. Ini disebut dengan otoriter. Jadi buat saya, ini pelajaran buat kita untuk bisa terus belajar menjadi orang tua dengan gaya parenting otoritatif. Apa kemudian langkah yang bisa diambil oleh orang tua untuk mencegah, eee, parenting otoritatif ataupun juga hal-hal yang bisa mengarah ke kekerasan seperti ini, Mbak Novita? Belajar, Mbak. Terus belajar. Mmm. Terus belajar ilmu parenting. Karena banyak sekali media-media sekarang yang gratis yang kita bisa dapatkan. Pilih satu atau dua ya untuk belajar tentang parenting karena tahapannya luar biasa Mbak. Mulai dari anak lahir sampai dia di usia anak tuh 18 tahun Mhm. gitu ya. Hadir di situ, pelajari dia, kenali dia, gitu, dengarkan dia. Nah, kalau kita nuntut terlalu banyak dan kita hadir dan tidak kita kenali, nah saya takutnya
Kita malah-malah anak dan orang tua menjadi dua orang asing yang tinggal satu rumah dan tidak bisa berkomunikasi. Baik, kalau dari sisi peran sekolah, Mbak Novita, ada nggak peran sekolah ataupun lembaga sosial dalam mendeteksi dan juga mencegah, perilaku destruktif pada remaja? Sama, Mbak. Mhm, Karena kalau kita bicara guru dan orang tua kan arsitek jiwa ya, mhm. yang mendesain jiwa anak-anak ini. Jadi kalau buat saya, guru juga harus belajar gitu ya, menyiapkan sistem di mana anak-anak bisa bicara gitu, nggak dituntut secara nilai akademik saja, tetapi melihat juga setiap perubahan yang ada di anak-anak. Karena rumah keduanya mereka ini adalah sekolah, bahkan bisa menjadi rumah pertama. Karena mereka sampai ke rumah, itu biasa ada les-les gitu ya, tinggal di kamar sampai malam. Komunikasinya tuh justru sebenarnya sekolah sangat sangat mampu untuk bisa melihat dengan frekuensi durasi waktu yang panjang. Jadi lebih mungkin memakai hati untuk bisa memperhatikan setiap anak-anak ini. Baik, terakhir mungkin Mbak Novita yang ingin saya tanyakan adalah, ada nggak sih pesan yang ingin, Mbak Novita sampaikan sebagai seorang psikolog keluarga, sebagai seorang ibu juga kepada para orang tua ini agar lebih peka terhadap kondisi psikologis anak-anak mereka? Bas, yang pertama adalah jangan juga terlalu cemas dan khawatir karena biasanya ada Mhm. berita-berita seperti ini. Kalau di dalam ruang konseling saya, orang tua juga mulai takut gitu ya, terjadi apa-apa dengan dirinya sebagai orang tua. Kalau kalian hadir selama ini, kalian punya komunikasi yang baik, saya yakin kasus-kasus seperti ini satu dari miliaran. Oke, dan yang kedua adalah terus belajar. Terus belajar menjadi orang tua, terus habiskan waktu lebih baik secara kualitas dan secara kuantitas bersama anak-anakmu. Karena tanpa mengenal mereka, kita akan mungkin bisa membangun relasi yang baik. Anak butuh dicintai. Anak harus tahu bahwa dia dicintai dan dikasihi. Yang kedua, anak perlu tahu bahwa dia dipercaya. Dan anak yang ketiga, anak juga harus tahu bahwa dia didengar. Jadi kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin kalian akan baik-baik saja. 3 hal yang harus dilakukan dan sebagai orang tua juga jangan berhenti untuk belajar, begitu memahami seperti apa kondisi psikologis dari anak-anak mereka sendiri ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan keluarga telah bergabung bersama kami. Terima kasih ilmunya dan juga informasi yang sangat bermanfaat siang hari ini Mbak. Selamat siang.